Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vio Salman Kavian dan di sini kita akan membahas suatu insiden atau kasus ya terhadap keamanan suatu sistem informasi. Yang dimana aplikasi yang saya pilih di sini kasusnya adalah aplikasi Tokopedia gitu. Aplikasi e-commerce yang sering kita gunakan untuk belanja keperluan sesuatu. Dan kenapa aplikasi Tokopedia disebut sistem informasi? Karena di dalam Tokopedia itu terdapat proses pengumpulan data dan penyimpanan atau pengolahan data di dalamnya ya, yang which is itu data-data konsumennya ya, data-data sellernya maupun pembeli yang ada di sana gitu. Kita kan data kita juga ada di sana seperti nama, tanggal lahir dan lain-lain gitu. Nah, kita lanjut ke next selanjutnya. Sini ada sumber referensi yang saya dapat ya, yaitu dari website Tekno Kompas, CNN dan sebagainya ya, untuk mendapatkan sumbernya atau konteks beritanya. Nah, kita masuk ke dalam pendahuluan dahulu. Jadi, kronologi singkatnya adalah pada tahun 2020 ya, khusus pada bulan Mei, e-commerce milik Indonesia bernama Tokopedia itu dihack ya, atau di-crack gitu. Jadi, banyak akun yang diretas atau bahkan datanya tuh bisa di-download ya melalui internet. Data-data kumpulan yang dari pengguna si Tokopedia ini, bahkan ada sekitar 14-15 juta akun Tokopedia yang bisa di-download secara online gitu. Artinya privasi data usernya itu udah diretas dan bisa dilihat oleh publik gitu, dan itu bisa dijual gitu. Apalagi harganya bisa sekitar $5.000 atau sekitar 74 juta gitu. Jadi seperti ID email, bahkan password dari Tokopedia-nya mungkin bisa gitu, jenis kelamin, nomor handphone, dan semuanya ada di dalam database Tokopedia yang diretas sama hackernya, itu hacker yang tidak bertanggung jawab. Nah, hal di atas merupakan salah satu kasus ya, di retasnya suatu sistem informasi, karena di dalamnya terdapat banyak data pengguna gitu yang diolah dan akhirnya diretas gitu. Nah, ini detail penting terhadap insiden atau kasus ya. Jadi lokasi insidennya khususnya di Indonesia ya, mungkin database-nya ada di database dan servernya ada di Indonesia gitu. Terus tanggal insidennya sekitar Mei 2020 ya. Terus sistem yang diretas itu adalah database user dari Tokopedia-nya gitu, mau itu seller atau calon pembeli gitu. Terus peretasnya tentu aja hacker itu emang tidak diketahui ya, atau anonymous. Terus dampaknya itu informasi pribadi pengguna Tokopedia itu sebanyak 91 juta itu bocor, dan ya tentu aja menurunkan trust terhadap aplikasi itu sendiri gitu dari si usernya, karena bisa aja datanya itu disalahgunakan ya, tentu aja karena dijual gitu sama hackernya. Terus apa sih yang kita bisa ambil gitu, apa yang bisa kita pelajarin dari kasus diretasnya gitu dalam satu sistem informasi gitu. Ini secara objektif ya, secara umum ya. Nah, pelajaran utama yang bisa diambil itu karena keamanan datanya itu nggak memadai, khususnya tadi ya, apalagi untuk perusahaan besar kayak Tokopedia itu masih aja ada probability atau probabilitas untuk di hack gitu, ada celah, masih aja ada celah gitu. Jadi kita harus paham betul sistem informasi kita ini gimana gitu, nggak boleh ada celah sekecil mungkin ya. Tetap aja mau perusahaan gede kecil tuh ada pasti probability-nya untuk kena retas. Terus kurangnya enkripsi data dan proteksi data gitu. Jadi di dalam sistem informasi memang harus ada enkripsi data ya, yang tentunya harus lebih kuat gitu. Terus ada respon kasus oleh Tokopedia itu terlihat kurang cepat dalam menanggapinya ya, karena kasus diretas itu mulainya di sekitar 2019 dan berakhir di 2020 gitu. Jadi agak lambat gitu Tokopedia nanggepinnya gitu, untuk menutupi celahnya itu, celah diretas, dan ya aktif untuk ngomong kepada si usernya. Terus pelajaran yang bisa diambil itu di dalam aplikasi Tokopedia ini bisa lebih diketatkan ya two factor authentication-nya gitu. Jadi dengan cara enkripsinya lebih ketat gitu seperti tadi. Terus ada bug hunter gitu. Jadi ada job desk di sana pasti harusnya, yang job desknya adalah bug hunter. Jadi kerjanya adalah mencari bug. Nah, itu harus lebih dirutinkan ya.
untuk mencari sebuah bug dalam aplikasi kita gitu, atau bisa mengadakan kompetisi ya, bug hunter dengan publik. Jadi yang menang nanti bisa dapat hadiah gitu. Jadi yang bisa ngeretas, jadi kayak untuk nemuin celahnya gitu kita mengadakan kompetisi gitu. Jadi secara legal, ayo gitu yang bisa ngeretas Tokopedia, nemuin celah Tokopedia nanti dapat hadiah gitu, tapi secara legal ya, dan dikasih tahu celahnya di mana gitu, nanti dikasih hadiah gitu, dikasih harga lah gitu, biar suatu aplikasi sistem informasi itu tahu gitu celahnya ada di mana. Jadi lebih kecil lah probabilitas untuk dihack gitu. Terus saya dikasih kepada usernya seperti membuat ya username dan password yang agak lebih sulit gitu, misalnya harus ada capitalize atau ada nomor atau simbol tertentu yang bisa ngesusahin lah gitu. Jadi lebih kompleksitasnya lebih tinggi di dalam datanya itu, karakternya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.